Nah, setelah diberitahu oleh sosok cahaya itu, kemudian si Dimantra ini langsung bergegas guys, ya kan, ke Gunung Agung, melewati suatu lembah, suatu hutan, di mana hutan itu nggak bisa dilewatin sama orang-orang sembarangan guys. Nah, karena dia pun punya ilmu yang tinggi banget, dia tuh bisa melewati itu semua guys. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, si Dimantra ini langsung membunyikan genta yang dia pegang guys. Oke, jadi di sini gue pengen ngebahas kisah legenda yang mungkin dari beberapa kalian masih banyak yang belum tahu. Jadi pada zaman dahulu guys ya, Pulau Jawa sama Pulau Bali itu menyatu. Bingung kan ceritanya gimana? Langsung aja kita bahas di Dunia Dalam Cerita. Seorang wanita muda di kota Mobile Bungsul. In early April, President Obama announced his plans. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel Bang Spito dan kami akan membahas di segmen Dunia Dalam Cerita. Oke, jadi pada zaman dahulu kala di kerajaan Daha ada seorang Brahmana sakti yang bernama Siddhimantra. Siddhimantra ini dibilang cukup tekun banget guys dalam bersemedi guys. Setiap hari dihabisin waktunya untuk bersemedi. Nah, pada suatu malam di saat Siddhimantra sedang bersemedi, Siddhimantra ini dihampiri oleh sosok cahaya. Sosok cahaya itu kemudian mengatakan ke Siddhimantra, "Wahai Siddhimantra, kuperhatikan kau sangat tekun dalam bersemedi. Aku akan memberimu harta yang berlimpah sebagai hadiah." Hahaha. Nah, muncullah di depan persis Siddhimantra ini sebuah emas, sebongkah emas itu banyak banget guys ya. Nah, karena si Siddhimantra ini hidup sendiri dan tidak mempunyai keturunan, diberikanlah sebuah manik guys. Jadi maniknya itu diberikan di depannya, kemudian dia langsung membesar, tiba-tiba berubah menjadi seorang bayi. Nah, ternyata bayinya pas dilihat laki-laki guys, langsung sama Siddhimantra ini diberi nama Manik Angkeran. Serem nggak namanya? Gokil. Nah, semakin berjalannya waktu guys ya, Manik Angkeran ini tumbuh menjadi anak yang dewasa guys. Nah, karena bapaknya ini tuh sayang banget guys sama Manik Angkeran ini. Apapun keinginan Manik Angkeran ini pasti diturutin, pasti dijabarin. Nah, tapi guys, Manik Angkeran ini ternyata mempunyai sifat yang berbeda dengan bapaknya guys. Nah, ternyata si Manik Angkeran ini gemer banget berjudi sabung ayam guys. Bahkan dia tuh nggak pernah pulang guys. Sampai-sampai dia tuh mempunyai hutang ke para teman-temannya guys. Ngaco nggak sih? Nah, pada suatu hari Manik Angkeran ini udah bener-bener pusing banget ya kan, karena tuh utangnya tuh banyak banget nih sama teman-temannya guys. Sedangkan itu teman-temannya itu setiap hari memintanya ke Manik Angkeran guys. Itu saking frustasinya banget, kepikiranlah dia untuk meminta ke bapaknya guys. Nah, karena kalau misalnya dia minta ke bapaknya, otomatis hutang-hutangnya itu bakalan lunas. Setelah dikasih uang sama bapaknya, ternyata dia tuh lanjut lagi bermain judi. Kemudian dia kalah lagi, kemudian dia ngutang lagi. Begitu terus guys kerjaannya guys. Bahkan teman-temannya itu banyak mengancam Manik Angkeran ini guys. Nah, ternyata di samping itu Manik Angkeran ini sudah mengambil hartanya secara diam-diam guys. Nah, jadi hampir setiap hari itu uang itu diambilin terus guys. Nah, beberapa hari kemudian bapaknya ini sempat mengecek hartanya guys. Pas dilihat itu kayak hartanya itu kayak semacam koper gitu guys ya. Pas dilihat itu habis semuanya, nggak ada sisa dong, sumpah. Dan di posisi itu juga Manik Angkeran masih minjem uang, masih ngutang, masih dikejar-kejar sama temennya guys. Bahkan sampai diancem mau di karena ngelihat harta bapaknya itu habis. Bapaknya itu murka banget guys. Bapaknya ini ngomelin si Manik Angkeran ini habis-habisan. Dia minta maaf banget, nggak bakalan ngulangin lagi. Tapi di sini yang bikin gue bingung ya kan, dia tuh sempet minta lagi uang untuk membayar hutang ke temen-temennya guys. Aduh, gila, berapa kali dong kayak begini. Anjir, sumpah. Si Siddhimantra ini udah bener-bener kesel parah guys. Nah, tapi karena dia tuh orang tuanya guys ya, dia tuh tetap masih ada rasa kasihan, rasa kasih sayang. Akhirnya si Siddhimantra ini mencoba untuk menolong Manik Angkeran ini lagi guys. Masya Allah, nih baik banget bapaknya loh, gokil. Akhirnya Siddhimantra ini pergi bersemedi untuk mendapatkan petunjuk dari para dewa. Setelah bermalaman bersemedi guys, ternyata Siddhimantra ini dihampiri lagi oleh sosok cahaya guys. Sosok cahaya itu mengatakan, "Pergilah kau ke Gunung Agung. Di situ kau akan mendapatkan harta yang dijaga oleh naga besuki." Dan bukan cuma mengatakan ke Siddhimantra itu guys, ternyata cahaya ini memberikan sebuah genta guys. Jadi genta itu kayak semacam lonceng gitulah. Jadi loncengnya itu digunakan untuk memanggil naga besuki ini guys. Nah, setelah diberitahu oleh sosok cahaya itu, kemudian Siddhimantra ini langsung bergegas guys ya kan ke Gunung Agung. Nah, Gunung Agung ini melewati suatu lembah, suatu hutan,
di mana hutan itu nggak bisa dilewatin sama orang-orang sembarangan guys. Di situ banyak banget kayak semua makhluk hidup, mungkin ribuan jin, ribuan setan segala macam di situ guys. Nah karena ide pun punya ilmu yang tinggi banget, dia tuh bisa melewati itu semua guys. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, si Dimantra ini langsung membunyikan genta yang dia pegang guys. Tidak lama kemudian muncullah sebuah naga yang berasal dari dalam gua guys. Jadi naganya itu bukan naga yang kecil gitu guys, naga itu gede banget ya kan, sumpah. Nah karena dia tuh berani ya kan, berani terus mempunyai ilmu, dia tuh langsung ngomong ke naga itu guys. Langsung nih naganya ini sebelum ditanya sama si Dimantra, naganya ini langsung berbicara ke si Dimantra. Hai makhluk fana, mengapa kau kesini? Apa yang kau perlukan? Nah si Dimantra ini langsung memohon, tolong aku meminta sedikit hartamu untuk melunasi hutang-hutang anakku. Wah bapaknya ini baik banget, anak ini aduh gak ketolong sumpah. Nah tapi guys, sebelum si naga besuki ini memberikan harta ke si Dimantra, si naga besuki ini mempunyai ilmu dan dia sempat ngelihat aktivitas kesehariannya si Manik Angkeran ini. Ternyata Manik Angkeran ini dilihatnya itu cukup nggak bijak gitu. Setelah melihat penglihatan dari seekor naga ini, ya kan, diberikan juga itu hartanya guys. Jadi hartanya itu emas tuh banyak banget ya kan. Nah naganya ini juga memberi pesan ke bapaknya, tolong sampaikan ke anakmu, tolong pakailah uang ini dengan bijak. Nah setelah dapat harta dari naga besuki ini, langsung nih bapaknya si Dimantra ini langsung bergegas pulang, langsung tuh ngasih hartanya itu ke anaknya. Nih, lo bayaran dia tuh utang-utang ya kan, biar lo tuh hidup aman. Terus sisanya jangan lo pakai main judi lagi, lo simpen itu buat kehidupan sehari-hari guys gitu. Nah akhirnya itu si Manik Angkeran ini berterima kasih banget, dia meminta maaf banget ke bapaknya ya kan, tuh seneng banget guys. Akhirnya tuh bisa terbayarkan semua hutang-hutangnya guys. Dan beberapa hari kemudian ternyata janji hanyalah sebuah janji. Akhirnya kejadian itu pun terjadi lagi guys. Si Manik Angkeran ini gitu nggak ada kapok-kapoknya guys untuk bermain judi guys. Langsung itu uangnya lagi yang sisanya buat melunasi hutang dipakai lagi untuk main judi guys. Nah dipakai main judi ternyata kalah lagi kan anjrit. Sumpah kalah lagi, dia minjem lagi ke temennya lagi. Setiap hari diteror lagi, dimintain lagi utangnya, bahkan sampai diancam lagi, begitu terus urutannya, gokil. Nah karena dia tuh lagi stres banget, lagi frustasi banget ya kan, Manik Angkeran ini lagi duduk di depan teras rumahnya guys. Nah dia lagi duduk termenung, pikiran kosong gitu, bengong, dihampiri sebuah sosok warga-warga situ ya kan. Dia itu memberi suatu saran ke Manik Angkeran ini, kalau emang masalah ini terselesaikan, lebih baik kamu ikutin bapak kamu ke Gunung Agung. Karena setiap hari saya sempat ngelihat bapak kamu ini pergi ke Gunung Agung, dia bersemedi di sana dan membawa harta. Tapi guys di sisi lain ya kan, karena tuh bapaknya tahu kelakuannya anaknya lagi begitu lagi guys ya, itu namanya seorang bapak, dia tuh sayang banget sama anaknya. Jadi dia kepikiran, bapaknya itu kepikiran, wah nggak tega banget gue nih ya kan, gimana caranya. Akhirnya itu bapaknya itu berusaha lagi untuk membantu lagi guys, berusaha untuk menemui naga besuki lagi guys. Nah jadi bapaknya ini berniat untuk mendatangi naga besuki, meminta hartanya lagi guys. Langsung deh tuh si Dimantra ini langsung bergegas ke Gunung Agung guys. Nah ternyata guys pas dia lagi berjalan ke Gunung Agung, anaknya ini si Manik Angkeran dia tuh sempat ngeliat, diikutin lah tuh bapaknya itu kemana itu, diikutin terus guys ya kan. Saking penasarannya ternyata bener guys, bapaknya ini datengin ke Gunung Agung lagi guys ya kan. Nah bahkan udah sampai di kawahnya lagi, dibunyikan lagi loncengnya itu, tapi tetap guys Manik Angkeran ini meliatin dia tuh dari jauh guys, ngeliatin bapaknya itu dari jauh. Mungkin ngeliatin caranya gitu ya kan, loncengnya itu dinyalain, terus dikasih uang, terus pulang nih guys. Setelah sampai di rumah, bapaknya ini nunggu Manik Angkeran pulang guys. Nah karena pengen dikasih itu uangnya itu, pengen dikasih untuk membayar hutang-hutangnya lagi guys. Pas bapaknya lagi nunggu, itu bapaknya ketiduran di kamar. Bapaknya ketiduran, kemudian dia tuh mengendap-endap ngeliatin bapaknya tidur. Yang diambil tuh bukan uang, tapi gentanya itu diambil guys sama Manik Angkeran. Gila nih, wah nih kebangetan sih sumpah ya kan. Nah jadi yang dipikiran si Manik Angkeran ini dengan mengambil genta ini, dia tuh bisa mengambil sendiri guys ke naga besuki guys gitu guys. Mungkin dia ada rasa nggak enak ke bapaknya, dia jadi mendingan ngambil gentanya aja, dia minta sendiri guys. Akhirnya itu langsung tuh guys, dari situ dia langsung ke Gunung Agung lagi guys. Nah setelah sampai di Gunung Agung, dinyalakan lagi tuh gentanya, keluar lah dia tuh ya kan. Karena dia kemarin-kemarin tuh ngeliat dari jauh, ini tuh dari dekat guys, itu gede banget, dia merasa takut banget. Nah akhirnya naga besuki itu langsung keluar dan langsung menanyakan, Hai makhluk fana, ada apa kau kesini? Kenapa kamu punya genta itu? langsung dia nih Manik Angkeran langsung ngomong, aku putra si Dimantra, aku datang ke sini untuk meminta sedikit hartamu. Nah karena si Manik Angkeran ini sedang meminta harta ke sang naga guys ya, ternyata si bapaknya ini yang di rumah, dia tuh
terbangun, sadar, dan dia tuh sempat ngelihat gentanya itu ternyata nggak ada guys. Nah bapaknya ini langsung kepikiran ini pasti ulah anak gue nih. Nah bapaknya ini langsung datang ke Gunung Agung ya kan, di posisi anaknya dengan si naga ini guys ya. Ternyata naganya ini tuh kesel banget guys, karena tuh naganya ini tuh ilmunya gede dan bisa ngelihat ya kan. Naganya itu tahu kalau misal si Manik Angkeran ini berbohong. Mau nggak mau si naga ini harus memberikan hartanya guys. Setelah sang naga ini memberikan hartanya ke Manik Angkeran guys, langsung deh tuh Manik Angkeran ini langsung tertuju matanya ke ekor sang naga guys. Karena tuh di ekor sang naga ada sebuah permata itu besar banget, mungkin bisa dibilang tuh harganya itu lebih dari harta yang diberikan oleh si sang naga ini guys. Langsung deh tuh ekornya langsung diputus guys. Nah, karena ekornya ini sudah dipotong, si naga ini sulit banget untuk mengejar Manik Angkeran guys. Nah akhirnya si naga ini menyemburkan api ke arah jejak Manik Angkeran yang kemudian menyambar, kemudian dilahaplah tuh si Manik Angkeran ini guys. Di samping itu Sudimantra ini telah sampai di Gunung Agung, kemudian dia melihat jasad anaknya yang sudah terbakar hangus beserta dengan potongan ekor sang naga itu guys. Kemudian dibawalah ekor naga itu dan gentanya beserta jasadnya itu ke sang naga guys. Nah dengan bermaksud tujuan untuk meminta pertolongan lagi guys ke sang naga guys. Dan setelah dibawa ke sang naga, Sidimantra pun ini meminta pertolongan untuk dihidupkan lagi kembali anaknya guys. Setelah tanpa pikir panjang, naganya ini menyetujui permintaan Sidimantra ini guys ya kan. Tapi mempunyai satu syarat. Kau sambungkan lagi ekorku, nanti aku akan menghidupkan kembali anakmu. Nah, karena si Sidimantra ini mempunyai ilmu yang kuat ya guys ya, dia tuh sanggup banget untuk menyambungkan lagi ekornya itu ke sang naga guys. Nah, tapi Sidimantra ini sempat mengatakan ke sang naga, jika anakku hidup kembali, aku akan menyerahkan anakku untuk mengabdi di sini selamanya. Gokil gak sih? Nah, setelah ekor sang naga ini sudah tersambung, sang naga ini menyemburkan asap ke arah jasad Manik Angkeran ini guys. Nah, tambah lama akhirnya Manik Angkeran pun hidup kembali guys, tanpa ada bekas lecet sedikit pun. Dan akhirnya Manik Angkeran ini langsung sujud ke bapaknya, meminta maaf untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, bapaknya ini langsung memaafkan anaknya, tapi dia tidak bisa hidup bersama lagi guys. Nah, setelah mengatakan itu, akhirnya anaknya ditinggalkan begitu saja dengan sang naga guys. Setelah di perjalanan pulang, Sidimantra pun ini sempat terpikirkan oleh anaknya guys. Dia tuh kepikiran gimana caranya untuk dia itu biar tidak ketemu anaknya lagi guys. Kemudian pada momen itu Sidimantra membuat garis dari tongkatnya, dan kemudian garis itu terbelah menjadi dua dan dibatasi oleh perairan. Perairan di antara